Hai, hai, hai. Naufal di sini. Kali ini aku akan jelasin tentang apa itu rating and share. Mau tahu? Check it out. Kamu tahu nggak sih apa arti rating and share dalam dunia pertelevisian itu? Penting apa enggak sih rating and share itu? Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang pentingnya rating and share bagi dunia pertelevisian, termasuk di Indonesia sendiri. Bagaimana analisisnya? Let's go! Rating dan share dalam dunia pertelevisian adalah penentu dari panjang atau pendeknya sebuah program. Semakin panjang sebuah program, berarti rating and share-nya bagus. Kalau semakin pendek, berarti rating and share-nya jelek. Got it? Get it? Good. Rating dan share merupakan suatu indikator dari banyak atau tidaknya penonton dari sebuah program pada setiap jamnya. Nah, indikator yang digunakan dalam rating and share berupa data. Nah, data yang diperoleh haruslah secara detail dan lengkap, bukan hanya dari setiap jamnya, tapi harus dari setiap detik dari program acara tersebut, agar indikator yang digunakan dalam rating and share dapat secara rinci, tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Itulah pentingnya kita memperoleh data. Lalu, bagaimana sih cara memperoleh data untuk rating and share ini? Nah, ada satu lembaga pertelevisian yang bertugas untuk mengurusi masalah rating and share. Lembaga ini berfungsi untuk mengambil sampel dan data dari para penonton. Apa nama lembaganya? Celing! AC Nielsen. Itulah nama lembaganya, kawan. Lembaga AC Nielsen ini melakukan survei terhadap para penonton kepada program TV melalui alat yang bernama People Meter. Woi bang, apa itu People Meter? Jelasin. Hah? Siapa kok yang berbicara? Oke, tak apa, kita lanjut. Jadi, People Meter adalah suatu alat khusus, bisa juga disebut remote khusus, yang diberikan kepada penghuni rumah yang akan disurvei. Jadi, remote ini diberikan kepada orang-orang pilihan untuk disurvei melalui remote khusus ini, teman. Apakah Indonesia juga ikut disurvei, bang? Wow, ya tentu. Itulah kenapa sinetron ini masih bisa tayang sampai sekarang. Jadi, lembaga AC Nielsen ini terdapat di beberapa ibu kota di Indonesia. Ada di Semarang, Surabaya, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain-lain. Jadi, lembaga AC Nielsen ini menyebar, teman. Tidak hanya ada di satu. Lalu, gimana sih bang cara AC Nielsen ini memperoleh data? Nah, jadi caranya gini deh. Gua udah gede, bang. Ya udah, jadi gini caranya, bang. Gua cewek, bang. Lah, suara gahar tapi ternyata cewek. Oke, kita lanjut. Jadi, cara lembaga AC Nielsen ini memperoleh data ialah melalui remote khusus tadi. Nah, remote khusus yang telah diberikan kepada beberapa orang harus dipencet terlebih dahulu. Nah, pencetan tersebut berisi gender dan jenis kelamin. Jadi, lembaga AC Nielsen akan memperoleh data tersebut sebelum penonton ingin memilih program siarannya. Nah, lalu beberapa orang yang disurvei oleh lembaga AC Nielsen ini hanya bertempat tinggal di sekitar ibu kota saja, ibu kota provinsi tentunya, jadi tidak sampai pelosok-pelosok, teman. Lalu, data apa aja sih yang diperlukan untuk lembaga AC Nielsen ini? Nah, data tersebut berisi siapa saja penonton yang menonton acara program TV itu. Bisa dari umur, gender, jam berapa mereka menonton, lalu apakah mereka suka dengan siaran tersebut, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk menentukan suatu rating and share dalam program TV, teman.
Tidak sesimpel itu teman. Data pada menit keberapa para pemirsa berkurang atau malah bertambah itu juga sangat penting bagi lembaga AC Nielsen dalam menentukan rating and share teman. Jadi tidak hanya soal umur, soal jenis kelamin, tidak teman. Tapi dari kapan saja para penonton masuk atau keluar untuk menonton program siaran tersebut. Seiring berjalannya waktu, data dari lembaga AC Nielsen ini mampu menciptakan suatu drama yang amat sangat disukai oleh negara kita, negara plus 62. Drama apakah itu? Drama apaan tuh bang? Drama apa yuk? Drama hardcore. Apa itu drama hardcore? Ya, drama hardcore adalah suatu drama yang berisi bentak-bentak, banting meja, banting piring, balik sepeda, lalu ada tokoh jahat yang menindas tokoh baik, lalu tokoh baik berdoa, kemudian wudhu. Ya seperti itulah, seperti sinetron-sinetron yang sekarang kalian tonton. Nah, hal itu bisa terjadi karena data dari lembaga Nielsen menunjukkan bahwa penonton di Indonesia akan tetap stay, bahkan akan terus meningkat saat melihat scene-scene yang hardcore tadi teman, yang isinya bentak-bentak, terus orang jahat menindas orang baik, sehingga data tersebut menjadi acuan bagi program-program TV untuk menciptakan suatu sinetron yang berisi program hardcore tadi. Karena program tersebut kan sangat diminati oleh masyarakat kita. Dengan meningkatnya penonton ini, maka program TV dapat memperoleh cuan teman, tanpa memikirkan efek sampingnya. Itulah kekurangan kita saat ini. Lalu tahukah kamu bahwa kebanyakan penonton program-program hardcore ini ialah emak-emak dan ibu rumah tangga teman. Apakah semua stasiun TV seperti itu bang? Wohoho, tentu tidak semuanya dong. Ada beberapa stasiun televisi yang tetap fokus untuk menargetkan program siarannya. Misal, ada stasiun A yang tetap menargetkan FTV maupun drakor untuk menggait para remaja. Ada juga dari stasiun B yang berisi tentang kartun atau film anak-anak. Ya, tentunya pasti mereka ingin menarik perhatian para anak-anak. Tetapi beberapa stasiun besar pasti akan mengikuti rating and share ini karena satu alasannya, yaitu cuan. Jadi semakin banyak penonton, maka semakin banyak cuan teman. Cuan. Nah, ketika terdapat sinetron di suatu program TV yang memiliki rating and share yang sangat tinggi, atau dengan kata lain banyak penontonnya, maka akan muncul berbagai macam kompetitor dari stasiun TV lain yang membuat program TV yang sama, yaitu sinetron tadi, untuk menggeser program TV sinetron yang memiliki rating and share tinggi tersebut agar beralih ke stasiun televisi kompetitor ini teman. Ini disebut sebagai perebutan kue. Ya, perebutan kue teman. Nah, perebutan kue ini terjadi pada prime time. Pada prime time teman. Apa itu prime time? Apa yuk? Apaan tuh bang prime time? Kasih tahu dong. Nah, prime time adalah waktu di mana televisi banyak ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia teman. Jadi prime time ini dimulai ketika jam 6 sore hingga 10 malam. Ini berdasarkan survei dari lembaga AC Nielsen ya teman. Jadi banyak stasiun televisi yang memperebutkan program acara di jam-jam ini teman. Kenapa? Karena jika di jam-jam ini stasiun TV banyak ditonton oleh masyarakat, otomatis perusahaan iklan akan menghubungi mereka agar mengiklankan produk mereka teman. Semakin
program TV banyak ditonton oleh masyarakat, maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan iklan dalam mengiklankan produk tersebut, teman. Jadi, cuan lagi, teman. Cuannya semakin banyak. Oke. Pasti banyak yang pusing dengan penjelasanku tadi ya, teman. Aku saja pusing. Jadi, kita ambil contohnya saja. Jadi, zaman dahulu ada program TV di Indosiar bernama AVI, Akademi Fantasi Indosiar. Nah, AVI ini memiliki rating and share yang sangat tinggi karena banyak masyarakat Indonesia yang menontonnya. Karena pada zaman itu masih sedikit teman yang mengadakan kayak ajang pencarian bakat seperti itu. Lalu, karena rating and share AVI ini tinggi, banyak kompetitor yang meliriknya, teman. Jadi, banyak stasiun TV lain yang mencoba untuk meniru dari program AVI ini, teman. Ada Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat, dan masih banyak lagi. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, selanjutnya yang terjadi ialah AVI kehilangan tahtanya. Tahta AVI diambil oleh Indonesian Idol saat itu. Nah, ini ada info penting, teman. Info yang ketinggalan. Jadi, rating and share itu memiliki standar, teman. Nah, standar itu berguna untuk menentukan apakah program siaran ini lanjut atau berhenti. Jadi, standar ini sebagai acuan. Emang standar rating and share berapa sih, Bang? Kasih tahu dong. Berapa, hayu? Jadi, standar dari rating and share pertelevisian berada di kisaran antara 15 sampai 20%, teman. Jika terdapat suatu program TV memiliki rating and share di bawah 15 sampai 20% tadi, maka stasiun TV pasti akan memperpendek masanya, teman, atau bahkan memberhentikan acara tersebut karena dianggap tidak menarik dan tidak banyak menarik para penonton, teman. Nah, jika program TV berada di angka standar atau angka 15 sampai 20% tadi, maka stasiun TV masih akan menimbang-nimbang, teman, apakah program ini akan dilanjut atau tidak ya. Aku juga tidak tahu. Nah, kalau program TV berada di angka 20% ke atas, maka stasiun TV tersebut akan mengembangkannya, teman. Bahkan akan mempertahankannya. Karena banyak penonton yang masih menunggu-nunggu acara tersebut. Bahkan saat ini, ada program TV di salah satu stasiun di Indonesia yang memiliki rating and share 50%, teman. Bayangkan 50%. Stasiun mana ya itu? Coba tebak ayo. Kalau menurut Abang, dunia pertelevisian Indonesia saat ini gimana sih, Bang? Jelasin dong. Menurut pendapat pribadi saya, pertelevisian di Indonesia masih belum berkembang, teman. Sinetron tentang percintaan, perselingkuhan, bahkan baru-baru ini terdapat kasus sinetron yang menayangkan pornografi masih menjadi tontonan bagi masyarakat kita, teman. Seharusnya stasiun TV mampu menayangkan program-program yang mendidik. Kalau tidak mendidik, ya setidaknya tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif, teman. Jadi, semua mendapatkan manfaat sekaligus hiburan, teman. Kalau dari segi KPI sendiri, KPI harus ketat, teman. Ketat dari segi programnya, lalu dari segi kontennya, sehingga tidak ada konten yang berbau negatif, teman. Karena konten yang berbau negatif ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat kita, teman. Selain itu, peran yang sangat berpengaruh ialah dari orang tua dan keluarga, teman. Orang tua dan keluarga harus mencontohkan hal-hal yang baik sedini mungkin pada anaknya, termasuk salah satunya adalah memilih tayangan, teman. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak yang ikut menimbrung orang tuanya menonton sinetron, teman. Jadi anak tersebut terobsesi oleh ibunya
untuk menonton sinetron itu teman, sehingga dia mendapatkan hal-hal yang negatif dari sinetron semenjak dini teman. Itulah yang sangat disayangkan pada kondisi saat ini. Peran orang tua sangat berpengaruh besar terhadap anak teman. Jadi tingkatkan lagi pengawasan dan tetap jaga kesehatan teman. Oke, demikian dulu video tentang rating and share sekaligus analisisnya di Indonesia. Semoga bermanfaat ya teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Sekian, terima kasih. Dadah. Living with something that I couldn't see, and somehow felt internally. If you came a long way to get to know me, or maybe it just meant to be.